Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali ya dengan kami. Untuk kesempatan siang hari ini, kita akan sedikit bertutorial sederhana ya, atau bertutorial mumet di sini ya tepatnya. Kebetulan di sini kami dapat kiriman paket dari subscriber kita atau dari saudara kita ya, tepatnya dari Bapak Hasan ini dari Banjaran, Bandung. Kemarin sempat WA dulu konsultasi, katanya untuk keluhan ya, untuk keluhan di mobil ini seperti kasus-kasus yang sudah biasa ya untuk T120 SS injeksi. Untuk keluhannya sendiri adalah stasionernya itu tidak mau rendah atau posisi langsamnya itu tinggi ya. Dan setelah untuk unit throttle bodinya dikirim ya, kita cek di sini. Ternyata untuk throttle bodinya ini bisa dikatakan korban malpraktek ya. Karena kebetulan untuk bagian bawah ini sudah kami buka. Di sini kami menemukan backing kertas ya, padahal untuk aslinya di bagian throttle body T120 SS di bagian bawah itu tepatnya di bagian yang ada airnya ya, di bawah di sini. Untuk di bawah sini ada pipa air, di sini bisa kelihatan. Untuk penyekatnya itu biasanya hanya menggunakan packing karet seperti ini. Cuma untuk di mobil ini sudah diakali menggunakan packing kertas ya, ditutup seperti ini, kemudian dikasih lubang kecil-kecil, tepatnya di bagian lubang ini dan lubang ini. Mungkin tujuannya untuk memperkecil stasioner. Namun kami sedikit berbagi pengalaman ya, pengalaman yang kami ketahui tentunya di sini. Apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan T120 SS untuk stasionernya tinggi ya, karena kebanyakan untuk T120 SS injeksi terkendala di bagian stasioner. Untuk yang pertama kali kawan-kawan cek ya di sini adalah kondisi ISC, tepatnya part yang ini ya. Karena kebanyakan untuk faktor penyebab stasionernya tidak bisa rendah itu kebanyakan ditimbulkan dari bagian ujung ISC yang tidak rata ya, tepatnya bagian dalam. Nanti kita bongkar. Kawan-kawan bisa mengambil opsi mengamplas ujungnya atau bisa saja mengganti kalau memang sudah parah ya. Cuman untuk part ISC ini untuk barang ori lumayan mahal ya. Dan kalau dipasang yang KW biasanya untuk stasionernya itu tidak normal. Kemudian selanjutnya apabila kawan-kawan sudah melakukan pengecekan di bagian ISC, utamanya di bagian ujung dalam ya, sudah dipastikan untuk posisinya itu rata ya, halus, bersih. Tapi untuk stasioner itu masih tinggi. Langkah selanjutnya adalah pengecekan koin throttle body, tepatnya koin yang kuning di dalam ya. Saya lihatnya tepatnya part yang ini. Diusahakan untuk koin throttle body ini tidak boleh ada celah ya. Karena apabila koin ini sudah aus atau ada celah angin masuk, walaupun untuk kondisi ISC itu normal ya atau menutup sempurna, biasanya stasionernya juga masih tinggi. Untuk melakukan pengecekan dalam kondisi throttle body terpasang ya. Kalau posisi sudah dilepas seperti ini, sudah dipastikan gampang ya, kita tinggal lihat ke tempat terang seperti ini, bisa kelihatan celahnya besar ya, seperti itu. Namun apabila posisi throttle body terpasang, maaf ya, di sini kami bukan menggurui ya. Kami di sini hanya berbagi pengalaman menurut ilmu atau pengalaman yang kami temukan di lapangan ya. Untuk melakukan pengecekan koin masih bagus atau sudah aus, karena kalau dilihat posisi terpasang sudah dipastikan susah ya. Kawan-kawan bisa mengambil opsi menutup lubang, tepatnya lubang yang ini ya.
Nih, ada lubang. Kita tutup menggunakan jempol ya, atau kain atau apapun itu. Intinya kita tutup ketika mesin hidup. Apabila stasionernya itu mau rendah ya, atau mau turun, berarti posisi koinnya itu normal, tidak ada celah ya. Namun apabila ketika kita tutup total seperti ini, untuk stasionernya itu masih tinggi, berarti ada kemungkinan untuk koin throttle bodinya itu aus. Dengan catatan ya, sini dengan catatan untuk posisi setelan pembuka penutup angin ya, di sini ada setelan. Untuk posisinya itu dikencangkan dulu ke bawah ya, ditekan ke bawah, diputar ke kanan sampai mentok, baru dilakukan percobaan seperti tadi. Karena untuk baudi yang ini ya, kelihatan di sini. Untuk posisinya itu sama mengatur celah angin, membypass angin ya, tepatnya dari lubang sini tembus ke bagian dalam ke sini. Atau apabila kawan-kawan nggak mau ribet mengencangkan baudi yang ini, kawan-kawan bisa mengambil opsi menutup dua lubang. Lubang yang ini, kemudian lubang ini ditutup berbarengan. Apabila stasionernya mau turun, berarti koin throttle bodinya itu bagus atau normal. Apabila masih tinggi untuk stasionernya, sudah dipastikan untuk bagian koin atau di bagian bodinya ya, di bagian lubang ini udah ada kausan, sehingga untuk celah di sini, untuk celahnya itu terbuka sehingga anginnya bisa masuk ke dalam ke intake manifold. Kemudian selanjutnya apabila dilakukan percobaan seperti itu ya, untuk sini, untuk posisi lubang dua yang ini sudah kawan-kawan tutup. Untuk stasionernya bisa rendah, berarti kan untuk kondisi koinnya itu normal ya. Tapi ketika kawan-kawan coba hidupkan dan tidak ditutup untuk posisi lubang ya, untuk posisi lubang yang ini dan yang ini, untuk stasionernya itu jadi tinggi rendah. Karena di sini kami pernah ya menemukan kasus seperti itu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, intinya tidak anteng ya, atau ngaco untuk stasionernya. Di sini ada beberapa faktor penyebab kasus seperti itu. Namun untuk kasus stasioner tinggi atau naik turun ya, di sini biasanya ada kelainannya itu dari bagian ISC atau dari sensor panas. Sensor panas di sini maksudnya suhu mesin. Biasanya di bagian termostatnya itu sudah terbuka ya, sudah tidak mau menutup rapat. Karena sudah kita ketahui di sini untuk ISC ya, tepatnya part yang ini atau ada yang bilang stepper motor. Untuk stepper motor ini bekerja berdasarkan perintah ECU dan berdasarkan laporan dari ECT atau engine coolant temperature. Itu menurut ilmu yang kami ketahui ya. Jadi apabila suhu mesin masih dingin, untuk posisi ISC ini mundur ya, sehingga untuk angin yang masuk ke bagian intake manifold, tepatnya angin bypass dari sini ke sini ya, yang ujungnya masuk ke daerah sini. Sini ada lubang di bawah. Untuk angin yang masuk itu besar ya, karena posisi ISC terbuka. Dengan tujuan untuk posisi mesin dingin itu apabila kondisi ISC tidak terbuka, sudah dipastikan untuk hidupnya itu susah ya, karena posisi mesin dingin. Kemudian untuk olinya jelas telat ya untuk naik kalau putaran rendah. Kemudian selanjutnya tujuannya dibuat RPM tinggi di awal itu untuk mempercepat mencapai suhu ideal. Suhu ideal di sini antara 80 sampai 85 derajat Celcius ya. Dan apabila kondisi mesin atau air radiator sudah mulai panas, otomatis untuk ISC ini bekerja semakin maju untuk ujungnya. Otomatis untuk stasionernya semakin rendah. Dan apabila air radiator ya atau suhu mesin terdeteksi dingin atau tidak naik untuk suhunya, otomatis untuk ISC ini tidak mau bergerak maju. Bisa dimengerti ya di sini. Maka harus dipastikan beberapa faktor tadi. Apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan untuk stasionernya tinggi, itu dipastikan untuk ISC-nya ujungnya halus ya, rata. Dan untuk koin throttle bodinya
rapat ya, tidak ada keausan. Dan untuk suhu mesinnya itu dipastikan naik, harus naik ya. Naik di sini dalam arti naik batasan normal, bukan yang terlalu tinggi ya untuk naiknya atau sampai overhead. Kurang lebih untuk cara menganalisanya menurut pengalaman kami hanya seperti itu di sini. Kecuali kawan-kawan di sini punya scanner ya, sudah dipastikan untuk semua kondisi di bagian sensor atau suhu temperatur itu bisa dipantau dari scanner. Cuma kalau tidak punya scanner, kurang lebih untuk analisa manualnya seperti itu. Dan lanjut untuk pembahasan atau kita benahi ya. Kita benahi, kita coba, mudah-mudahan berhasil ya di sini. Kita coba bongkar dulu, kita lihat kondisi koinnya. Karena kalau menurut terawangan seperti ini ya, posisi celahnya jelas jauh ya seperti ini. Kita bongkar dulu untuk ISC-nya. Ada kemungkinan untuk ISC-nya sudah kotor ya, atau sudah tidak rata. Nanti kita lanjut lagi ke penjelasan. Kita bongkar dulu ya. Lanjut untuk throttle bodinya sudah kami bongkar ya. Maaf kami lanjut malam hari tadi karena kebetulan banyak pasien yang buru-buru ya. Masih berantakan ya. Dan setelah kita lakukan pembongkaran ya di sini, sebenarnya untuk throttle body ini sudah kami bongkar ya sebelum kami bikin tutorial. Cuma kami rakit kembali di sini biar kawan-kawan tahu cara membongkar throttle body, utamanya cara membuka koin ya atau butterfly, ada yang bilang seperti itu. Tepatnya koin yang ini. Isinya ada di dalam sini ya tadi. Dan sedikit catatan di sini, biasanya apabila koin ya, tepatnya part yang ini belum pernah dibuka, biasanya untuk baut pengikat itu diklem ya atau digetok untuk bawaan pabriknya atau bawaan dealernya. Cuma kebetulan mobil ini atau throttle body ini sudah sisa pembongkaran ya, makanya seperti yang dikatakan di awal video tutorial mumet itu di sini bisa kelihatan. Untuk ISC ya, tepatnya ISC di sini bisa kelihatan. Untuk posisinya itu bekas digerinda ya seperti ini. Kelihatan acak-acakan seperti ini. Dah kacau. Kemudian yang mengkhawatirkan lagi ya di sini yang bikin mumet, untuk bagian housingnya juga ikut digerinda ya. Kelihatan untuk penggerindaannya tidak rata seperti ini. Untuk yang bagian sini tipis ya, bisa kelihatan pendek.
Untuk bagian sini masih tebal ya, bisa kelihatan. Ya, mungkin digerindak manual ya, bukan diamplas. Dan kami pun di sini bingung ya, bingungnya tujuannya apa dibikin hancur seperti ini. Cuma menurut prediksian kami di sini tujuannya ya, mungkin tujuan dibuat pendek, tujuannya seperti itu ya. Yang tujuan untuk ISC-nya itu jadi lebih masuk ya, masuk ke sini. Dan mungkin tujuannya biar si ujung ISC ini lebih mendekati lubang yang ini. Jadi untuk stasionernya bisa turun. Mungkin tujuannya seperti itu. Cuman yang kami sayangkan kalau dirusak seperti ini, urusannya jadi kacau ya di sini. Utamanya di bagian ini, di bagian housing ISC. Kalau udah hancur seperti ini baiknya diganti ya sebenarnya. Dan setelah kami tadi hubungi ya, kami hubungi untuk pemilik throttle body mobil ini ya. Kami telepon tadi, katanya akali saja dulu ya. Kalau untuk diganti katanya belum ada anggaran. Dan di sini kami tidak bisa janji ya. Kami tidak bisa janji untuk hasilnya maksimal 100%. Karena melihat kondisi seperti ini bisa kelihatan untuk di bagian housing ya. Tepatnya di bagian housing throttle body yang lurus ke bagian koin atau ke bagian ini ya, butterfly yang ini. Posisinya sudah aus. Sudah aus dalam ya seperti ini. Kelihatan. Dan sekedar berbagi pengalaman ya di sini, apabila kawan-kawan menemukan kasus atau punya keluhan stasioner tinggi khususnya di mobil T120 SS atau mobil apapun itu, diusahakan untuk baut setelan yang ini ya, tepatnya baut tuas gas. Diusahakan ini jangan diganggu ya, karena untuk posisi tuas ini sudah dipaskan posisinya. Untuk posisi koin ini tidak terlalu menekan ke bagian housing. Karena prediksian kami di sini untuk housing sampai hancur seperti ini ya, sampai aus seperti itu dalam. Biasanya untuk bagian baut setelan ini ya, baut L bisa kelihatan. Biasanya dimundurkan dengan tujuan untuk si koinnya itu lebih rapat ya, lebih rapat sehingga terlalu kencang untuk menyentuh ke bagian housing dan akhirnya malah rusak bagian housingnya seperti ini. Padahal kebanyakan untuk T120 SS itu yang rusak ya, atau yang menyebabkan stasioner tinggi itu justru di bagian ujung ISC yang sudah tidak rata atau sudah kotor. Kalau memang koinnya rusak, ada celah, lebih baik diganti ya. Sini karena untuk harga koinnya sendiri tidak terlalu mahal di sini, bukan memundurkan baut yang ini karena sayang juga kalau sudah seperti ini malah harus diganti ya. Dan untuk kesimpulannya di sini, kesimpulan menurut analisa kami di sini, untuk pertama ya, untuk awalnya itu prediksian kami dari bagian ISC yang kotor, tapi untuk ininya dimundurkan ya setelannya sehingga menyentuh ke bagian ini. Setelah pemakaian beberapa lama untuk koinnya itu sampai aus seperti ini, bisa kelihatan ya kausannya. Padahal hasilnya ini rata bulat, daus seperti ini. Dan walaupun untuk ISC-nya terus diakali ya di sini, kalau sudah seperti ini, sini kami yang ini diakali mau dibikin pendek atau seperti apapun itu, kalau untuk ini bagian koinnya ada celah, dipastikan untuk hasilnya tidak akan berhasil ya. Seperti yang kami katakan tadi di awal ya, untuk maju mundurnya ISC di sini itu diatur dari beberapa faktor seperti yang kami jelaskan tadi. Makanya mohon dipastikan apabila memang bersih, faktor utamanya faktor suhu, tepatnya di bagian ECT ya, sensor ECT atau sensor temperatur tepatnya. Mohon diperhatikan untuk suhunya itu harus naik, dan kalau memang tidak naik mohon dilakukan pengecekan di bagian termostat.
Karena untuk ISC ini walaupun tidak dipendekkan untuk bagian housingnya, kalau tidak dibikin dangkal seperti ini atau ISC-nya dirusak seperti ini, sebenarnya ISC ini kalau memang kondisinya rata ya, ini kan menyesuaikan untuk di dalam motornya ini maju mundur ya, untuk motornya ini berputar, kemudian drat di ujung ini bisa maju mundur tergantung perintah dari ECU berdasarkan suhu atau keperluan mesin. Makanya mohon diperhatikan ya di sini, jangan sampai terjadi seperti ini, karena sayang juga ya kalau sudah hancur seperti ini. Dan mungkin kalau sudah seperti ini karena menurut pembicaraan tadi dari awal, atau kami hubungi yang punya throttle body mobil ini, katanya kali saja dulu. Mungkin langkah kami di sini hanya mencoba meratakan untuk posisi housing ISC ini kita ratakan untuk ketinggiannya itu dibikin rata ya. Boleh pastikan jadi pendek semua untuk keseluruhannya, karena setelah kami pasangkan seperti ini ya, kami pasang seperti ini untuk ISC-nya, untuk penampakan ke bagian dalam ya, untuk penampakan ke bagian dalam ujung ISC. Kelihatan, maaf ya kalau kurang jelas, ini malam hari. Untuk posisinya itu miring ya, miring di sini wajar karena untuk posisi housing atau ketebalan housingnya itu tidak sama, tidak rata. Makanya untuk endingnya walaupun ISC-nya bergerak maju maksimal ya, untuk celah anginnya itu tidak akan tertutup sempurna karena untuk posisi ISC-nya sendiri miring. Menurut pengamatan kami di sini secara langsung, untuk posisinya itu ISC-nya miring ke atas ya seperti ini. Karena untuk bagian bawah di sini tipis ya, sementara untuk bagian atas yang ini tebal. Jadi posisinya agak seperti ini ya, miring ke atas seperti ini. Makanya tugas kami di sini, kami coba kali kita buat rata dulu untuk bagian housingnya, dengan tujuan untuk penempelan atau pemasangan ISC-nya nantinya lurus ya. Dan untuk penutupan angin ke bagian housing atau ke bagian dalam sini jadi menutup sempurna. Kemudian di bagian ujung ISC ini kita bersihkan juga ya, kita kali karena sudah kelihatan di sini tidak rata ya, kausannya mungkin bekas di amplas. Kita keluarkan dulu untuk ujungnya. Dan mungkin untuk video cara membongkar ya atau mengeluarkan ujung yang ini kita tidak ambil video karena terlalu panjang juga durasinya. Karena untuk video cara membuka ya, cara membuka ujung ISC-nya sudah kami buatkan videonya. Mungkin nanti kami cantumkan untuk linknya di deskripsi ya. Nanti langsung ke tutorial perakitan setelah ujung ISC-nya ini kita ratakan, dan di bagian housingnya kita ratakan juga. Mungkin untuk pengetesan nanti kita coba di mobil di sini di bengkel ya, kebetulan ada T120 SS, karena takutnya kalau tidak dicoba dulu setelah dilakukan ngakali seperti ini, takutnya nanti dipasang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu stasionernya terlalu tinggi atau justru terlalu rendah dan susah hidup. Mungkin kita akali dulu ya, kita jeda dulu, kita skip dulu, kita akali dulu ininya, kemudian disambung nanti atau besok ya setelah posisinya ini rata. Oke, lanjut. Untuk throttle bodinya sudah kami cuci, dan kemudian untuk ISC ya, untuk ISC utamanya yang korban malpraktek kemarin ya, karena semalam keburu ngantuk ya untuk bikin tutorialnya, kita lanjut pagi hari ini. Dan untuk bagian housing ya, untuk bagian housing ISC tepatnya yang ini, kami coba kali amplas ya, menggunakan amplas yang ditempel di kaca. Ya mungkin untuk rata 100% di sini tidak ya, cuma untuk ratanya kita main feeling aja di sini. Dan untuk ISC ya, untuk ISC-nya kami akali menggunakan lem besi ya. Kami akali menggunakan lem besi dicetak seperti ini. Bekasnya bisa kelihatan ya. Karena untuk ISC tepatnya di bagian seal ya di sini, untuk posisinya itu kemarin sudah hancur seperti itu, makanya kita cor menggunakan lem besi.
Kemudian kita pasangkan ke sini dengan tujuan untuk posisinya itu jadi rata atau presisi, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita kali seperti ini, mudah-mudahan berhasil. Tapi untuk bagian lubang silnya, kami tidak bisa buatkan ya, karena takutnya tidak presisi. Dan untuk silnya yang ini, buatnya karet yang ini tidak akan kami pasang ya, karena untuk posisinya sendiri di sini kami coba sudah pas, sudah press ya, paling kita kasih lem tipis sedikit. Dan untuk ujungnya ya, untuk ujung ISC di sini maksud kami sudah kami ratakan seperti ini, sudah kami bikin halus. Dan ketika kami pasangkan ke sini ya, dan ketika kami pasangkan bisa kelihatan ya bagian dalam, mungkin kurang begitu jelas ya. Untuk posisinya itu sudah presisi ya untuk bagian dalamnya. Dan mudah-mudahan untuk stasionernya bisa normal ya, atau bisa rendah kembali. Untuk ISC-nya sudah kami benahi ya seperti ini. Namun yang sedikit agak kecewa ya kami di sini, setelah kami coba colokan tadi untuk ISC-nya ini, soketnya kami coba kontak on off. Untuk ISC-nya ini agak sedikit bermasalah ya di sini, mungkin efek dari tadinya miring bisa saja ya. Untuk pergerakannya jadi terhambat, jadi panas, atau memang karena usia juga sudah lama. Intinya ISC ini sudah agak sedikit bermasalah. Untuk posisi ISC-nya pergerakannya itu telat ya, atau pelan. Tapi walaupun seperti itu ya, kami tetap coba pasang di sini. Dan paling untuk keluhannya sendiri, apabila ISC sudah bermasalah seperti ini, sudah dipastikan untuk stasioner awal itu tidak bisa tinggi dulu. Kami berusaha ya, kami berusaha paskan dulu untuk posisinya. Kita ambil celah yang sepas mungkin ya, agar untuk hidupnya itu tidak susah dan untuk stasionernya itu tidak tinggi ya. Walaupun mungkin untuk pertama start tidak bisa tinggi terlebih dahulu seperti mobil injeksi normal pada umumnya. Dan kemudian untuk koin ya, koin throttle body yang baru sudah kami sediakan, kita coba nanti pasangkan. Walaupun untuk bagian housingnya ini sudah ada kausan, mudah-mudahan bisa tertutup rapat ya, mudah-mudahan. Selanjutnya kita proses perakitan ya di sini. Kelihatan nggak teh? Kelihatan. Kelihatan deh. Kelihatan.
disuruh nanti jatuh. Teh, kamu disuruh Naon A? Suruh ngapain? suruh ambil teh, anjing baskom, mak kenapa teh terbang? Ember. Yang disuruh siapa? Apa teteh? Meren. Terus lah. Dia malah ada dia. Awas tuh. Oke, lanjut untuk throttle bodinya sudah selesai kami rakit ya di sini. Kemudian untuk penampakan celah ya. Penampakan celah di bagian koin throttle body sudah rapat ya seperti ini. Mungkin untuk rapat 100% sih enggak ya di sini, karena seperti yang dikatakan di awal untuk bagian housingnya sudah ada kena ya, sudah ada aus sedikit. Tapi setidaknya jauh beda sebelum kita lakukan penggantian di bagian koinnya. Untuk langkah selanjutnya kita coba pasangkan di mobil di sini di bengkel, dan kita lihat untuk hasilnya apakah memang sudah sembuh atau mau tidak mau kita lakukan penggantian di bagian throttle bodinya. Lanjut untuk throttle bodinya sudah kami pasang ya. Ini tidak pasang untuk kabel gasnya. Hidupkan. Untuk stasionernya sudah rendah ya seperti ini. Untuk stasionernya kami setel di angka kurang lebih 650 ya. Tapi untuk tutorial kali ini ya, dalam cara mengenai kasus atau keluhan atau penjelasan tentang throttle body khususnya di mobil T120SS dan keluhannya sendiri, kata yang punya mobil ini stasionernya tinggi, mungkin sudah sembuh seperti ini, sembuhnya mengakali ya. Hasil mengakalinya kurang lebih seperti ini. Karena kami juga di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganti throttle bodinya, kita cukup akali dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara menangani kasus keluhan stasioner tinggi T120SS injeksi, cukup sekian dari kami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil T120SS injeksi. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.